Nah, Nabi Muhammad juga nabi yang mulia, tidak sembarangan Allah mentakdirkan beliau, tidak lahir dari sembarangan orang. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari orang-orang yang mulia juga, ya, dari Abdullah istrinya siapa? Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Abdullah ayahnya adalah Abdul Muttalib, yang istrinya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Setan menggoda terus-terusan sehingga singkat cerita di dalam Ka'bah itu jadi ada patung, jadi ada berhala-berhala. Nah, inilah penyimpangannya. Tapi Ka'bahnya mah ada. Malah tetap Ka'bahnya dimuliakan. Orang-orang jahiliyah itu dimuliakan, cuman mungkin caranya yang tidak sesuai. Makanya diutus Rasul untuk memberikan penerangan kembali, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan di orang jahiliyah. Jadi dibawa Abdullah, terus Abdul Muthalib juga udah bawa parang mau nyembelih ayah Rasul Abdullah. Ketika di depan Ka'bah, ketika berjalan menuju Ka'bah, kalau disebut nama Nabi Muhammad harus baca sholawat. Harus baca sholawat. Kalau tidak baca sholawat disebut orang apa? Orang kikir, orang pedit, merek hese. Kenapa disebut orang pedit? Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah pengarang kitab membuka kajian dengan muqaddimah dan latar belakang kisah beliau sebelum mengarang kitab ini, maka beliau pun memulai. Maka kata beliau, kami memulai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kajian tentang sejarah Nabi dimulai dari An-Nasabus Syarif, nasab yang mulia, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul akramul ladzi syarrafan nasa biwujudihi. Junjungan yang paling mulia yang telah memuliakan manusia dengan keberadaannya, biwujudihi. Jadi dengan adanya Nabi, dengan diutusnya Rasul, maka manusia menjadi mulia. Dengan diutusnya Nabi yang paling mulia, maka manusia jadi terbawa mulia. Dengan adanya Nabi dan manusia mengikuti Nabi, maka manusia menjadi makhluk yang mulia. Karena sebelum itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, ya. Al-Qur'an, Allah bilang di Al-Qur'an bahwa sebelum adanya petunjuk, sebelum adanya Rasul yang mengajarkan, manusia itu semuanya ada dalam kegelapan, ada dalam kesesatan yang nyata. Tidak tahu arah, tidak tahu petunjuk, tidak tahu harus ngapain. Ketika datang Rasul, maka manusia menjadi terarah. Manusia menjadi tahu pedoman hidupnya. Manusia menjadi tahu kewajiban haknya. Manusia jadi tahu halal dan haram, mana jalan surga, mana jalan ke neraka. Dialah Nabi kita, junjungan kita, huwa Muhammadu bnu Abdullah, Muhammad putra Abdullah, min zaujihi, dari istrinya Abdullah, zaujihi. Jadi zauj itu bisa berarti suami, bisa berarti istri juga, ya. Istri juga tidak harus jauh dalam bahasa Arab.
Zawj juga bisa. Intinya pasangannya Abdullah, istrinya Abdullah itu adalah Aminah binti Wahbin, putrinya Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Saya yakin sudah mafhum semuanya ya. Di nasyid juga ada Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, terus dah. Jadi istrinya ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Jadi Aminah adalah istrinya Abdullah. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Nah, Abdullah ini menikah dengan Aminah yang putrinya Wahab Az-Zuhriyah dari Quraisy, bangsa Quraisy. Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ini adalah putranya Abdul Muttalib. Siapa istrinya Abdul Muttalib? Min zaujihi, dari istrinya Abdul Muttalib, Fatimah bin Amrin al-Makhzumiyah. Istrinya Abdul Muttalib itu lebih dari satu sebetulnya, tapi yang melahirkan Nabi itu berasal dari istri yang bernama Fatimah al-Makhzumiyah ya. Fatimah al-Makhzumiyah. Fatimah binti Amr. Jadi Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah. Jadi nama neneknya Kanjeng Nabi itu Fatimah. Nama neneknya Kanjeng Nabi itu Fatimah. Fatimah putranya Amr al-Makhzumiyah al-Qurasyiyah. Jadi ceritanya Abdullah itu anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Di referensi yang lain ya, di Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan bahwa Abdullah itu adalah anak Abdul Muttalib yang paling bagus, yang paling ganteng, dan yang paling dicintai, yang paling disayang. Di antara anak-anak Abdul Muttalib yang paling disayang adalah Abdullah. Nah, ceritanya waktu itu awalnya Abdul Muttalib cuma punya anak satu. Kewalahan punya anak satu karena Abdul Muttalib itu sibuk jadi pimpinan tokoh yang mengatur penjamuan, pelayanan orang-orang yang ibadah haji. Jadi yang ngatur akomodasi, konsumsi, kalau kata organisasi mah ya, ngasih makan, ngasih suguhan itu Abdul Muttalib. Memberi air, memberi suguhan, itu Abdul Muttalib. Hingga sewaktu-waktu Abdul Muttalib nadar, kalau saya dikasih anak 10 ya, terus habis itu saya gak punya anak lagi, saya akan sembelihlah satu gitu. Jadi saking pengen punya anak banyak, terus berdoa sama Allah. Terus setelah punya anak 10 maka bakal dikorbankan ya, dikorbankan satu. Zaman dulu kan ya masih belum ada hukum yang seperti sekarang ya. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Akhirnya ternyata dikasihlah Abdul Muttalib itu anak, setelah itu 10 anaknya ya. Nah, dari 10 ini sesuai nadar, sesuai janji Abdul Muttalib, maka harus disembelih satu. Harus disembelih satu. Diundi siapa nih yang harus disembelih. Maka yang keluar setelah diundi itu yang keluar ternyata nama Abdullah.
Ya, ada Abdullah dan nama anak yang lain, yang keluar itu nama Abdullah. Sementara Abdullah adalah anak yang paling disayang. Ya, yang paling disayang. Tapi saking kuatnya kepercayaan waktu itu, ketika diundi terus keluar Abdullah, mau tidak mau harus patuh, ya. Harus patuh. Dan waktu itu masih tradisi waktu itu, zaman sebelum diutus Rasul, undian dengan anak panah, ya. Jadi nama-nama anak dari Abdul Muttalib, jadi tasdidnya di to, ya, bukan di lam. Abdul Muttalib sebetulnya gitu, tapi kadang suka kepleset. Banyak yang baca Abdul Muttalib, padahal Abdul Muttalib. Jadi tasdidnya di to. Nah, dikasih tahu anak-anaknya juga. Dulu bapak teh pernah nadar kalau punya anak 10, ya, habis itu gak punya anak lagi, maka dari anak 10 itu harus dikorbankan, disembelih satu. Maka nama-nama anak tersebut ditulis, terus diundi, ternyata yang keluar itu adalah Abdullah. Bagaimana? Hebatnya Abdullah, mau juga, karena saking kuatnya waktu itu kepercayaannya. Akhirnya dibawa Abdullah, terus Abdul Muthalib juga udah bawa parang, mau nyembelih ayah Rasul, Abdullah. Ketika di depan Ka'bah, ketika berjalan menuju Ka'bah, orang-orang Quraisy itu mencegah Abdul Muthalib. Ya, mereka tahu bahwa Abdul Muthalib akan menyembelih Abdullah. Sementara Abdullah adalah anak yang tidak hanya ayahnya saja, masyarakat pun senang, ya, karena dia bagus, baik, udah gitu ganteng, pokoknya kalau kata orang Sunda pikar sepen, ya. Akhirnya gimana? Dilarang sama orang-orang Quraisy. Dilarang sama orang-orang Quraisy. Terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum. Lalu bagaimana dengan nadarku ini? Kata Abdul Muthalib, karena nadar itu harus dilaksanakan. Kalau nadarnya saya mau menyembelih anak, maka harus disembelih. Kalau tidak, maka dosa. Anggapan mereka waktu itu seperti itu. Lalu mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun, dia diperintah untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jadi Abdullah ditulis lagi nama Abdullah, sama ditulis lagi nama onta. Jadi dikocok atau dipilih, diundi, ya. Yang keluar, kalau yang keluar Abdullah, maka yang disembelih adalah Abdullah. Kalau yang keluar onta, maka yang disembelih 10 onta. Itu kata dukun. Ternyata pas diundi lagi yang keluar itu Abdullah. Ya. Coba lagi. Berarti ditambah lagi. Kalaulah masih keluar Abdullah, maka didatangkan lagi 10 onta. 10 onta itu ya harta Abdul Muthalib dikorbankan gitu. Bukan punya orang, ya. Tapi beliau berkorban. 10 onta lagi diundi lagi, yang keluar tetap Abdullah, ya. Terus pokoknya setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah. Sampai-sampai ontanya udah berjumlah 100. Jadi 100 ekor unta. Baru setelah itu, ya, setelah undian yang kekumpul onta 100, setelah ada onta 100, terus diundi Abdullah dan onta, ternyata yang keluar adalah onta. Maka barulah di situ disembelihlah unta-unta. Berapa ekor? 100 onta. Daging-daging onta tersebut dibiarin gitu aja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Itu kepercayaan waktu itu.
Jadi tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy menurut kitab ini adalah memang 10 ekor unta. Nah, setelah kejadian Abdullah ini maka berubah jadi 100 ekor unta. Makanya Rasul pernah bilang bahwa aku ini adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Ibnu Dzabihain. Saya adalah anak dari 2 orang yang disembelih. 1 Abdullah, 2 Nabi Ismail. Kan Nabi Muhammad itu nasabnya nyambung ke Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah mau disembelih, tapi jadi tidak jadi, diganti oleh tebusan ya, domba. Jadilah syariat kurban. Maka Abdullah pun sama, diganti oleh 100 ekor unta. Nah, ini kisah Abdullah. Nah, lalu Abdul Muttalib menikahkan Abdullah setelah itu ya. Jadi itu sebelum pernikahan. Menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah juga ini adalah wanita yang paling atau yang terpandang mulia di kalangan Quraisy dari segi keturunannya, dari segi kedudukannya. Jadi orang tua dan leluhur Nabi dari mulai Abdullah, Aminah itu semuanya bukan orang sembarangan, bukan orang-orang kotor, bukan orang-orang yang tercela. Semuanya adalah orang-orang yang terpandang jadi tokoh lah gitu. Ayahnya Aminah itu adalah pemuka Bani Zuhroh. Ya. Nah, sewaktu-waktu Abdullah diutus oleh Abdul Muttalib ke Madinah untuk ngurus kurma waktu itu. Tapi beliau salah satu kawal berpendapat bahwa Abdullah meninggal di sana. Meninggal di sana. Jadi wafat di Madinah, ya. Nah, sementara Abdul Muttalib wa kana Abdul Muttalib syaikhun mu'addaman fi Quraisy. Dan telah ada Abdul Muttalib itu adalah seorang syekh, seorang sesepuh yang dimuliakan, seorang tokoh yang dimuliakan di bangsa Quraisy. Yasduruna an ra'ihi fi muskilatihim. Mereka selalu meminta pendapat dari Abdul Muttalib. Yasduruna artinya menyodorkan atau menerima pendapat Abdul Muttalib dalam setiap muskilat mereka, dalam setiap masalah-masalah mereka. Pokoknya yang diunggulkan itu maksudnya seperti itu. Yang diunggulkan itu pendapat dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Kalau ada masalah orang-orang Quraisy nanyanya kemana? Ke Abdul Muttalib waktu itu. Jadi tokoh, seorang figur pemimpin. Wa yuqaddimuna fi muhimmatihim, dan mendahulukan wa yuqaddimunahu, dan mendahulukan Abdul Muttalib dalam setiap kepentingan-kepentingan mereka. Pokoknya kalau ada apa-apa di Quraisy larinya ke Abdul Muttalib. Berarti Nabi ini turunan seorang tokoh. Nabi ini turunan seorang orang yang terpandang, bahkan orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Syaikhun mu'adzaman, ya. Ini siapa? Abdul Muttalib. Kita harus lebih kenal kepada kakek Nabi. Jadi orang-orang Arab dahulu itu memang sudah tradisi, sudah mereka turun temurun itu kuat dalam hafalan, terutama tradisi mereka juga adalah menghafal nasab. Jadi orang Arab itu kuat hafalan nasabnya. Sudah jadi tradisi mereka untuk menghafalkan nasab leluhur mereka, nenek moyang mereka. Karena itu jadi ciri, ya, jadi kehormatan mereka. Saya juga pernah diamanahi atau diberi nasihat oleh seorang guru, kamu harus tahu nasab kamu dari mana.
Kalaulah kamu turunan dari orang yang mulia, maka itu jadikan motivasi. Malu dong kalau kamu punya ayah, punya kakek, ulama misalnya, atau punya ayah, punya kakek, punya uyut, seorang tokoh, tapi kamu malah jadi gembel, malah jadi preman, atau malah jadi orang yang gak benar. Sementara leluhur kamu ulama misalnya, malu kan? Akhirnya jadi motivasi. Kalau kamu belajar nasab, tahu siapa kakek, tahu siapa uyut, tahu siapa leluhur kamu, ternyata leluhur kamu bukan dari orang terpandang, maka itu juga jadikan motivasi. Kamu harus putus ya ketidakbaikan tersebut, atau jadilah pelopor di keluarga sebagai seorang yang menjadi panutan, seorang tokoh, seorang perubah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Meskipun orang tuanya adalah penyembah berhala, malah pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim memutus ketidakbaikan dari leluhur mereka, dari leluhur Nabi Ibrahim, menjadi terputus di Nabi Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim punya turunan soleh solehah jadi nabi. Disebutlah Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi ya. Masya Allah. Termasuk Nabi Muhammad pun nasabnya pun bersambung kepada Nabi Ibrahim. Maka kalau dipotong dulu ya, di kitab yang lain itu ada keterangan bahwa nasab Nabi itu terbagi 3 penjelasan ya. Yang satu, bagian pertama, penjelasan pertama, nasab Nabi itu ada yang disepakati kebenarannya oleh para pakar biografi dan pakar nasab, yaitu sampai Adnan. Makanya di pesantren juga yang dinadomkan sama santri itu dari Abdullah sampai Adnan ya. Ti Adnan dugi ka Adam. Terus haram nguningakeunana dan seterusnya. Itu disepakati, yang disepakati oleh para ulama, para pakar biografi adalah sampai Adnan. Kalau kedua ada yang ikhtilaf, yang diperselisihkan, yaitu nasab yang tidak diketahui secara pasti. Tepatnya Adnan sampai Nabi Ibrahim. Ini perselisihkan. Ada yang bilang, ada yang bahwa nama-namanya ada sampai Nabi Ibrahim itu benar semua. Ada yang bilang ada yang tidak sahih dan sebagainya. Kalau yang ketiga ini bagian penjelasan nasab Nabi yang sama sekali tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Nabi Ibrahim sampai ke Adam, Nabi Adam alaihis salam, gitu ya. Nah ini. Terus Abdul Muthalib putranya siapa? Abdul Muthalib putranya Hashim ibnu Hashimin, putranya Hashim. Siapa istrinya Hashim? Min zaujihi, dari istrinya Hashim, Salma binti Umar An-Najjariyah. Nah, Salma binti Umar An-Najjariyah itu adalah istrinya siapa? Hashim. Salma binti Amr ya, An-Najjariyah. Dari bangsa Najjar istrinya itu. Nah, Hashim ini sebetulnya bukan nama asli ya. Nama aslinya siapa? Amr nama aslinya, Amru. Nama aslinya Hashim adalah Amru.
Kenapa dinamai Hashim? Hashim itu dari Hasyama. Coba di kamus buka. Hasyama. Hasyama itu adalah meremukkan, menghancurkan. Maksudnya meremukan roti. Jadi beliau adalah orang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang beribadah haji di Mekah. Jadi kalau roti dulu kan besar-besar, keras-keras. Nah, diremukan itu sama siapa? Sama Hashim. Jadi tukang ngebagiin roti gitu. Disebutlah Hashim. Ya. Dia juga adalah orang yang terhormat. Dia adalah orang kaya juga. Kaya, terhormat. Dipanggil Hashim karena juga dia suka berbagi roti. Roti yang besar keras itu diremukan, dibagi-bagi sama orang-orang yang ibadah haji. Dan beliau juga, Hashim ini adalah orang yang pertama kali melakukan perdagangan, jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Diabadikanlah di dalam surat apa? Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita was-shaib. Yang mengadakan rihlah di musim dingin, rihlatas syita was-shaib, dan musim panas. Musim dingin dan musim kemarau. Melakukan perdagangan. Perdagangan juga gaya baru. Jadi luar biasa, cerdik dalam berbisnis Hashim itu. Jadi dia bawa barang-barang dari Mekah, terus dijual di daerah Syam, daerah lain. Waktu itu dia menjual, habis menjual kan dapat uang. Nah, uangnya gak langsung dibawa ke Mekah, tapi dia belikan lagi barang-barang yang ada di sana, lalu habis itu barang-barang itu dibawa ke Mekah, dijual di Mekah gitu. Jadi untungnya berlipat-lipat. Di jualan ini dilakukan oleh Nabi, juga dilakukan oleh leluhur-leluhur Nabi. Makanya kalau mau kaya, salah satu caranya adalah berdagang, berjualan. Jangan malu jualan kalau mau kaya. Kalau jadi karyawan, meskipun dokter, ya, sekaya apapun tetap terbatas kan, sesuai gajinya per bulan seperti itu. Tapi kalau mau tidak terbatas penghasilannya, ya jualan. Tapi dengan ilmu jualannya harus apa? Harus cerdik, melihat peluang. Ya. Malah kalau yang udah tinggi levelnya, dia mah diam aja, yang jualan orang lain, tapi dia yang investasi. Nah itu. Nah ini pola-pola dagang ini sudah ditemukan oleh Hashim, sehingga beliau menjadi orang yang kaya dari hasil perdagangan. Malah dagangnya juga berangkat itu berminggu-minggu, malah berbulan-bulan. 1 tahun itu 2 kali, gitu kan. Nah, di antara momen kehidupan Hashim ini, waktu itu pernah dia pergi ke Syam untuk berdagang. Nah, ketika pergi ke Syam itu kan ngelewatin Madinah. Di Madinah ternyata dia bertemu jodohnya. Di jodoh mah gak akan kemana. Jodoh mah gak akan kemana-mana. Makanya ada cerita. Ada seorang suami istri. Istrinya ngambek. Ayah, kenapa kok aku selama nikah kok aku gak pernah diajak jalan-jalan? Kan ayah udah bilang kalau kita jodoh gak akan kemana-mana. Ya udah diem aja gitu kan. Jadi istrinya marah. Kenapa diem aja, gak pernah diajakin jalan-jalan sama suami? Ternyata jawaban suami, ya kan udah dibilang dulu kalau kita jodoh gak akan kemana-mana gitu. Ya udah diem aja katanya, ya kan. Nah Hashim juga dapat jodohnya di Madinah, padahal menetapnya di mana? Di Mekah.
Di Mekah itu dari Mekah ke Madinah itu berapa kilo? Pernah dikasih tahu? Sekitar 500-an ya, kalau nggak salah 500-an kilo. Kalau nggak percaya hitung sendiri dah, gitu ya. Ukur sendiri. Daripada disuruh ngukur, mending percaya deh. Ternyata jodohnya jauh, padahal waktu itu belum ada kendaraan, ya kan? Siapa yang menjadi jodoh, menjadi pujaan hati, menjadi pasangan hidup dari Hashim? Salma. Ada Neng Salma namanya. Bukan Salma orang Cibatu, bukan. Tapi Salma orang Madinah. Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar. Orang mana? Orang Madinah. Nah, ketika itu menetap di Madinah sekian lama, Hashim melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Gaza, di Palestina, nah, ternyata Hashim meninggal dunia. Jadi meninggalnya Hashim di mana? Di Gaza, di Palestina. Makanya ada istilah Gaza al-Hashimiyah. Orang-orang Gaza bangga bahwa tanahnya pernah diinjak leluhur Nabi. Kakek moyangnya Nabi, yaitu Hashim. Nah, sementara istri Hashim ada di mana? Ditinggal di Madinah. Di LDRan ternyata gak pulang lagi. Sedih ya. LDRan teh long distance relationship, hubungan jarak jauh. Tapi udah nikah ya, udah nikah. Setelah nikah suaminya ternyata kerja berjualan ke luar negeri, ternyata di sana meninggal. Berarti Nabi itu punya, berarti disebutnya apa Salma ini? Salma ini berarti neneknya, Salma ini berarti kalau di bahasa Sunda apa? Uyut ya. Jadi Nabi ada leluhurnya yang di Madinah, betul nggak? Sehingga Nabi hijrah ke Madinah itu sebetulnya bukan orang asing. Ya, Nabi ke Madinah itu sebetulnya di Madinah itu adalah kampung neneknya, kampung Fatimah. Siapa? Salma, kampungnya Salma binti Amr, istrinya Hashim. Gitu. Terus Hashim putranya siapa? Putranya Abdul Manaf. Dari istrinya siapa? Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Mohon dikoreksi kalau salah. Binti Murrah As-Sulamiyah, Ibnu Qusay. Terus Abdi Manaf putra Qusay. Putranya Qusay dari istrinya Hubba binti Halil Al-Khuza'iyah. Itulah langsung aja diringkas. Jadi itu adalah nama-nama sampai siapa? Sampai Qusay. Nasab Nabi sampai Qusay. Lalu di sini ada penjelasan. Wa kana ila Qusay fil jahiliyah hijabatul bait wa siqayatul haj wa it'amuhu al musamma birrifadah. Dan ada sampai ke Qusay di dalam masa jahiliyah, maksudnya diamanahkan ke Qusay. Di masa jahiliyah itu Qusay diamanahi sebagai hijabatul bait. Maksudnya hijabatul bait itu adalah orang yang menjaga Baitullah. Jadi
Harus tahu ya, Ka'bah itu dibangunnya kapan? Zaman Nabi Adam sudah ada belum? Sudah ada Ka'bah itu. Ya, Ka'bah itu dari zaman Nabi Adam, terus rusak, terendam banjir Nabi Nuh, ya. Terus di zaman Nabi Ibrahim dibangun lagi. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Surat Al-Baqarah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi titik Ka'bahnya itu sudah dari dulu ada, gitu kan? Nah, waktu itu setelah dibangun Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, lalu tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu jadi apa namanya? Jadi makom Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk berhaji. Nah, jadi haji itu sudah ada ritual haji itu dari kehidupan Nabi Ibrahim, dari sunnah Nabi Ibrahim, perjalanan Nabi Ibrahim. Ada sa'i itu kan Ibu Hajar ke Bukit Sofa dan Marwah. Terus ada melempar jumroh. Nabi Ibrahim waktu itu melempari setan, ya kan? Terus apalagi air Zam-Zam awalnya adalah dari Siti Hajar, ya, Ibu Hajar. Terus zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turunan-turunannya itu semuanya memakmurkan Baitullah, beribadah di Baitullah, ya. Cuman karena sekian ribu tahun sudah lama jaraknya dari zaman Nabi Ibrahim, banyak penyimpangan sedikit-sedikit. Setan menggoda terus-terusan sehingga singkat cerita di dalam Ka'bah itu jadi ada patung, jadi ada berhala-berhala. Nah, inilah penyimpangannya. Tapi Ka'bahnya mah ada. Malah tetap Ka'bahnya dimuliakan. Orang-orang jahiliyah itu dimuliakan, cuman mungkin caranya yang tidak sesuai. Makanya diutus Rasul untuk memberikan penerangan kembali, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan di orang jahiliyah. Mereka berhaji, tapi haji mereka tidak sesuai. Makanya kalau ada pertanyaan, kok kan ini belum lahir Rasul, tapi kok sudah ada ibadah haji? Haji itu sebelum Nabi lahir sudah ada. Cuman sekali lagi ritual hajinya banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, Qusay ini di zaman jahiliyah menjadi penjaga Baitullah dan juga menjadi pemberi minum orang-orang yang haji, para haji. Dan juga memberi makan, it'amuhu, memberi makan para haji yang diberi nama birrifadah. Jadi orang yang memberi makan orang yang ibadah haji itu disebut rifadah. Wan nadwah, Qusay juga bertanggung jawab menjaga an-nadwah, wahia asyuro. Nadwah itu adalah asyuro. Syuro itu ya tempat musyawarah. La yatimu amrun illa fi baitihi. Hentes sempurna, tidak sempurna sebuah urusan kecuali ada di rumahnya Qusay. Wal liwa, dan juga liwa. Liwa itu bendera. La tuqadu, tidak dikibarkan royatun, bendera, li harbin, untuk perang, illa biadihi, kecuali dengan tangannya Qusay. Jadi Qusay juga adalah pengibar bendera. Kalau sudah ada bendera dikibarkan, pasti itu Qusay yang memegang kendali, ya, yang menggerakkan pasukannya, seperti itu. Walama asrofa alal maut ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abdiddar. Walamma asyrafa alal maut, maksudnya ketika datang
ketika dekat kepada maut, ketika mendekati maut, mendekati mau meninggal, ja'alaha fi yadi ahadi auladihi. Kusoi memberikan atau menjadikan atau bisa menyerahkan amanah-amanah yang tadi ya, jadi penjaga bait, terus jadi siqayatul haj, yang memberi minum orang berhaji, yang memberi makan orang berhaji, juga yang memimpin musyawarah, memimpin nadwah, dan juga menjadi pemegang bendera perang. Itu semuanya diserahkan kepada salah satu anak dari anak-anak Abdiddar namanya. Diserahkan kepada salah satu dari anak-anak Abdiddar. Nah waktu itu tetapi Banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum ala ayatruku bani ammihim Abduddar yasta'thiruna bihadhil mafakhir. Tetapi waktu itu anak-anak dari Abdul Manaf mereka berkumpul, mereka mengumpulkan ra'yahum terhadap pendapat mereka. Maksudnya mereka bersepakat membuat perjanjian atau membuat kesepakatan ala alla yatruku bani ammihim, terhadap supaya mereka tidak membiarkan anak-anak paman mereka yakni Abduddar untuk menguasai bihadhil mafakhir, menguasai kedudukan ini. Nah, jadi ketika diputuskan diserahkan kepada anaknya Abduddar, itu ada yang tidak terima, tidak bisa dibiarkan ini. Nah, disebutnya iri, sirik, hasud ya. Nah, ini yang menyebabkan hampir-hampir saja terjadi peperangan. Kada itu artinya apa? Hampir-hampiran. Hampir saja. Ya. Hampir saja ya faddo al-amru ilal qitali. Hampir saja itu memecahkan, mengantarkan perkara itu kepada peperangan. Laulaan tudarikal amro uqalaul fariqain. Kalaulah tidak melerai terhadap urusan tersebut siapa? Uqalaul fariqaini. Orang-orang berakal, maksudnya orang-orang yang bijak, berilmu dari kedua belah pihak. Nah, jadi tidak semuanya iri ya. Tapi biasanya seperti itu di tiap keluarga besar, mungkin gogodanya ada aja orang yang iri, ada aja orang yang pekerjaannya sirik terus. Kita jangan seperti itu. Kalau dikasih misalnya sama orang tua, adik kita dikasih, kakak kita dikasih, kita gak dikasih, gak boleh apa? Gak boleh hasud. Nah, kalau ada keluarga kita yang dapat nikmat, dapat rezeki, jaga hati kita dari hasud. Nah kadang justru sifat hasud, sifat sirik ini gogodanya dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang jauh ya. Malah sama adik, sama kakak. Nah ini menjadi sebab terjadinya perpecahan. Terutama ini antar keluarga besar, ini kan masih saudara. Tapi karena siapa Khusay mengamanahkan kepada anaknya Abduddar, ada yang gak terima. Wah, semuanya dia ambil, tidak terima. Akhirnya dilerailah oleh siapa? Oleh orang-orang yang bijaksana dari kedua belah pihak. Ini pentingnya ada juga orang-orang yang berbaik, yang bijak. Nah, kita harus jadi orang yang seperti itu, yang bisa mendamaikan keluarga. Jadilah orang-orang yang bisa mendamaikan pihak yang sedang bermusuhan, bertikai. Bukan jadi orang-orang yang provokasi, orang-orang yang kerjanya membuat permusuhan, mengadu domba atau mau diadu domba. Tapi jadilah orang-orang yang muslih, yang suka mengislahkan. Itu besar pahalanya. Kalau ada dua orang yang bertengkar,
terus kita datang, kita mendamaikan dua orang, apalagi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama muslim itu bersaudara. Ketika ada dua mukmin yang bertengkar, terus kita damaikan, itu pahala besar buat kita. Makanya seperti uqalaul fariqain ini. Maka akhirnya fa'atu bani abdi manafin as-siqayah warrifadah. Fadama tafihim ila anintiha ila nandate ila an ya. Ila an intihata lil Abbas ibni Abdul Muttalib summa libanihi mim ba'dihi. Maka mereka memberikanlah kepada anak-anak Abdul Manaf sikoyah. Sikoyah itu tugas memberi minum, war rifadah dan memberi makan. Tugas memberi makan disebutnya rifadah. Nah, maka mereka senantiasa dalam sikoyah dan rifadah. Fada mata fihim ila sampai mereka terus-terusan dalam pekerjaan tersebut. Jadi berebut amal soleh ini ya. Baik ya, memberi makan, memberi minum. Mereka berebut untuk melakukan, saking pengen memuliakan orang-orang yang beribadah haji, memuliakan Baitullah. Sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, lalu kepada anak-anaknya setelahnya. Ammal hijabah fabaqiyat biyadi bani Abdiddar. Nah, sementara penjagaan Ka'bah itu tetap di anaknya Abduddar. Nah, gitu. Wa aqarraha lahum asy-syar'u, dan menetapkanlah terhadap itu, terhadap hijabah kepada mereka asy-syar'u, hukum syara. Fahiya fihim ilal an, dan itu hijabah tersebut ada di anak-anaknya Abduddar sampai sekarang. Wahum, dan mereka itu adalah Banu Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul Aziz bin Utsman bin Abdiddar. Gitu. Jadi sempat ada perselisihan, hampir saja terjadi peperangan antar saudara karena memperebutkan tugas yang diantaranya tugas tersebut adalah amanah tersebut adalah memberi makan orang-orang yang haji, memberi minum orang-orang yang haji, kepala musyawarah, pemegang bendera, penjaga Baitullah. Sementara pemegang bendera fada mafihim, pemegang bendera itu tetap di Abduddar, turunannya Abduddar, hatta abtala, sehingga membatalkan terhadap liwat tersebut al-Islam, wa ja'alahu haqqan lil khalifah. Lalu Islam menjadikan masalah pegang bendera ini untuk khalifah, alal muslimina, kepada orang-orang muslim. Yada'u, meletakkan khalifah terhadap bendera tersebut, di mana fiman, di orang, yaro, yang melihat khalifah kepada orang tersebut, ya, solihan lahu, sah atau soleh, benar untuk memegangnya. Wa kadzalika an-nadwah, begitu juga an-nadwah, majelis musyawarah, majelis syura itu. Nah, jadi itulah sekelumit nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sampai Kusoy. Jadi baru sampai Kusoy. Dari sini kita bisa ambil beberapa pelajaran, di mana Nabi adalah seorang manusia pilihan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana dengan mengikuti Nabi, manusia yang hina, manusia yang dolim, manusia yang bodoh, yang segala macam dengan karakternya, ketika mengikuti Nabi, manusia tersebut insya Allah jadi manusia yang mulia.
ketika mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kalau disebut nama Nabi Muhammad harus baca sholawat. Harus baca sholawat. Kalau tidak baca sholawat disebut orang apa? Orang kikir, orang pedit, merek hese. Kenapa disebut orang pedit? Ya, apa susahnya cuma ngomong doang. Gak disuruh gini, kalau disebut nama Nabi Muhammad keluarin uang 1.000. Ya kan? Ini gak disuruh keluarin uang, gak disuruh keluarin tenaga, ngomong doang, ngucapkan doang, masa susah sih gitu. Makanya kalau orang yang disebut nama Nabi tidak baca sholawat disebut orang paling pelit. Nah, apa susahnya? Makanya majelis kita ini sangat mulia karena di dalamnya kita bisa baca banyak sholawat. Karena pasti nama Nabi Muhammad pasti sering disebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Nabi Muhammad juga Nabi yang mulia. Tidak sembarangan Allah mentakdirkan beliau, tidak lahir dari sembarangan orang. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari orang-orang yang mulia juga. Ya, dari Abdullah, istrinya siapa? Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Abdullah ayahnya adalah Abdul Muttalib, yang istrinya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Beliau juga Abdul Muttalib adalah seorang yang diamanahi penanganan air minum, makanan untuk orang-orang yang berhaji. Beliau juga adalah orang yang sangat terhormat. Bahkan disebut oleh kaumnya adalah Al-Fayyad, orang yang dermawan lah gitu. Itu Abdul Muttalib. Siapa nama ayah Abdul Muttalib? Adalah Hashim. Yang nama asli Hashim adalah Amr. Hashim adalah orang pertama yang melakukan perdagangan keluar negeri, ya, keluar negeri Mekah, rihlatas syita iwasai, pada musim panas, kemarau, dan pada musim dingin. 1 tahun itu 2 kali. Disebut Hashim karena beliau juga dermawan, suka membagi-bagi roti. Di roti yang besar keras itu diremukan, disatukan ya dengan semacam kuah seperti itu, lalu dibagikan kepada jamaah, orang-orang yang baik. Seorang yang kaya, tokoh, terus suka berbagi, itu pasti dicintai, pasti dihormati. Nah, ya, kita jangan cuma cita-cita mau kaya, ya. Jangan cuma cita-cita mau kaya, ya Allah jadikan saya orang yang kaya. Lihat sejarah di dalam Al-Quran, siapa orang kaya? Qorun, tapi dia hanya kaya tapi tidak sesuai dengan tidak mau taat kepada Allah, dia kikir, dia pedit, maka celaka dengan kekayaannya. Jadi sukses itu bukan hanya kaya, tapi berdoalah jangan cuma minta kaya, tapi ya Allah jadikan saya orang yang bisa berbagi, bisa infaknya besar, bisa sodakohnya banyak, bisa membantu banyak orang. Orang yang bisa membantu banyak orang pasti orang kaya. Nah, kalau orang miskin agak susah bantunya juga, paling sama tenaga kan. Makanya Hashim ini selain kaya, beliau juga suka berbagi. Istrinya Hashim adalah Salma binti Amr An-Najjariyah. Menikah di mana? Di Madinah. Jadi Nabi ada turunan darah orang Madinah, sehingga Nabi kalau ke Madinah itu sebetulnya kampung beliau juga, ya.
bukan orang lain. Nah, Hashim ini berjodoh dengan Salma, lalu Hashim meninggalkan Salma untuk berdagang, ternyata wafat menurut sejarah di mana? Di Gaza, di Palestina. Nah, lalu Hashim ini putranya Qusay. Qusay juga adalah di masa jahiliyah orang yang sangat terpandang, yang pertama diamanahi untuk menjaga Baitullah, untuk memberi makan orang-orang yang beribadah haji, memberi minum ibadah haji, dan juga memegang bendera perang dan memegang majelis syura nadwah. Nah, ini sekelumit tentang leluhur Nabi sampai ke Qusay. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah Nabi dan keluarga Nabi, kita makin cinta sama Nabi, kita semakin diakui sebagai umat Nabi, dan mudah-mudahan di akhir, di dunia dan akhirat, kita ditolong oleh Allah, diberikan syafaat, terutama syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu a'lam bissawab.